Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Ia berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut di malam hari yang berbahagia ini kita semua bisa kembali berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini, dalam rangka kita lanjutkan kembali kajian kita mengenai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam sebuah kitab yang beliau beri nama dengan kitab Riyadhus Shalihin, yang pada hari ini kita masih berada pada bab kesabaran. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan juga pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita mengenai hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam bab kesabaran di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di mana pada malam hari ini kita sudah sampai pada hadis ke-30 ya, yaitu sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, yang dimana insyaallah pada malam hari ini kita akan membacanya ya, sepintas kita akan membaca ya, agar kita mengetahui keutuhan hadis ini ya, dari awal sampai akhir ya. Setelah kita membaca nanti dan kita terjemahkan, kemudian kita akan mencoba mengambil beberapa faedah-faedah dan pelajaran-pelajaran dari hadis ini ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan kalau kita gali lagi ternyata tidak hanya Imam Muslim saja yang meriwayatkan hadis ini, tapi juga ada di dalam musnadnya Imam Ahmad ya, musnadnya Imam Ahmad bin Hambal, di mana mereka meriwayatkan sebuah hadis dari seorang sahabat yang bernama Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikun fi man kana qablakum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu ada seorang raja yang hidup di zaman sebelum zaman kita ini, kata Nabi. Artinya yang hidup di zaman sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Diriwayatkan ya, pada saat itu adalah raja ini termasuk raja-raja
yang berkuasa setelah datangnya Nabi Isa alaihi salam, ya. Wa kana lahu sahirun, ya. Dan raja ini memiliki seorang tukang sihir yang menjadi salah seorang pembantunya, ya, pembantu yang membantunya dalam mempertahankan kekuasaannya, ya. Falamma kabira qala lil malik, ya, di sini disebutkan kabira, ya, artinya adalah pada suatu hari seorang tukang sihir ini sudah semakin tua, ya, umurnya sudah semakin tua, ya, terkadang disebutkan kaburo, terkadang disebutkan kabiro. Tapi sebagaimana yang disebutkan di dalam lafaz hadis itu kabiro, maka itulah juga yang kita sebutkan, ya. Ketika suatu hari umur tukang sihir ini semakin tua, ia berkata kepada sang raja, "Inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimhu as-sihra." Wahai raja, sungguh aku telah lanjut usia, maka tolong datangkan untukku seorang pemuda atau seorang anak untuk aku ajarkan kepadanya ilmu sihir agar ada generasi selanjutnya, ya. Faba'atha ilaihi ghulaman yu'allimuhu, maka permintaannya ini pun dikabulkan oleh seorang raja. Didatangkanlah seorang pemuda untuk diajarkan sihir, yang tidak disebutkan nama pemuda itu siapa. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Maka pemuda tadi pun mendatangi tukang sihir itu untuk belajar sihir. Tapi di tengah jalan ketika dia menuju ke tukang sihir, ternyata dia bertemu dengan seorang pendeta. Dengan seorang pendeta yang kemudian pendeta itu pun menasihatinya dengan berbagai petuah-petuah kebaikan yang membuatnya menjadi kagum dengan pendeta tersebut, ya. Wa kana idza atas sahira marra birrahib wa qa'ada ilaihi, ya. Maka setiap hari ketika dia berjalan dari rumahnya menuju ke tempat tukang sihir, ia pun sempat singgah di tempat pendeta untuk belajar petuah-petuah yang diberikan oleh pendeta itu, ya. Jadi sudah ada dua orang yang akan memberikan ilmu kepada seorang pemuda tadi. Yang pertama adalah pendeta, yang kedua adalah tukang sihir, ya. Faida atas sahira darabahu, ya. Maka kebiasaan daripada anak tadi, karena dia sudah singgah biasanya ke tempat pendeta, jadi dia agak terlambat ketika sampai kepada tukang sihir, ya. Maka tukang sihir pun sering memukulnya karena datang terlambat. Fasyaka dzalika ila rahib faqala idza khashita as-sahira faqul habasani ahli wa idza khashita ahlaka faqul habasani as-sahir. Maka pemuda tadi pun mengadu kepada pendeta, "Wahai pendeta, aku sering dipukuli oleh tukang sihir karena sering terlambat datang ke tempat tukang sihir." Apa kemudian disarankan oleh pendeta ini, ya, jika engkau datang kepada tukang sihir, kemudian dia memukulmu atau dia menanyaimu kenapa terlambat, maka kabarkanlah bahwasannya aku terlambat disebabkan oleh keluargaku atau disebabkan oleh urusan-urusan keluargaku yang menahanku terlebih dahulu sehingga membuatku terlambat
menuju ke tempat tukang sihir. Ya. Nah, begitu juga jika engkau kembali ke rumah. Ya, jika engkau kembali ke rumahnya, karena biasanya pemuda ini jika dia kembali ke rumahnya dari tempat tukang sihir, dia akan singgah lagi ke tempat pendeta, ya, untuk mendengarkan pelajaran-pelajaran dan petuah-petuah yang diberikan oleh pendeta tadi. Ya, maka jika engkau kembali ke rumah keluargamu dan terlambat, maka katakanlah bahwasannya engkau baru saja belajar dari tukang sihir. Ya, kenapa? Karena pendeta di sini, ya, dia tidak mau perkara-perkara yang dia ajarkan kepada si hulam itu, kepada pemuda itu, ya, diketahui oleh orang banyak, ya, atau pendeta ini tidak mau namanya diketahui oleh orang banyak, ya. Fabainama huwa ala dalik id ata ala dabbatin azimatin qad habisatin nas faqala al yauma a'lamus sahiru afdalu amir rahib afdal, ya. Maka suatu hari, ya, dengan keseharian daripada pemuda tadi yang selalu mendatangi tukang sihir, ya, tapi dia singgah dulu di tempatnya pendeta. Suatu hari di tengah jalan dia mendapat halangan, ya, artinya ada seekor, ya, hewan besar yang menutupi jalan, yang tidak disebutkan apa itu nama hewannya, kita tidak tahu, atau jenis apa, tapi disebutkan dabbah azimah, artinya hewan yang besar yang menutupi jalan, ya kan? Hingga akhirnya banyak orang-orang pun yang merasa terganggu dengan hewan tersebut. Maka kemudian pemuda ini pun berinisiatif, ya kan, untuk menguji, ya, untuk menguji antara dua orang yang telah mengajarkannya ilmu tadi, ya, apakah tukang sihir yang lebih baik atau pendeta yang mengajarkan banyak ilmu kepadanya, ya. Apa-apa yang diajarkan oleh pendeta di sini itu kebanyakan berkaitan dengan tauhid, karena diyakini pendeta ini adalah salah seorang yang masih berada di atas ajarannya agama Nabi Isa alaihi salam. Ya, apa ajaran Nabi Isa? Apakah agama Nasrani? Bukan. Ajaran Nabi Isa itu adalah agama tauhid, agama Islam. Ya, adapun agama Nasrani itu adalah agama yang dibuat oleh pengikut-pengikut setelah Nabi Isa wafat dan pengikut-pengikut setianya Nabi Isa wafat. Ya, kita pernah jelaskan bahwasanya agama semua nabi itu adalah agama Islam, artinya agama tauhid. Maka pendeta ini adalah termasuk ke dalam orang-orang yang mengajarkan ajaran ketauhidan. Agama tauhid diajarkan kepada anak tadi. Ya. Maka di dalam benak, ya, anak tadi atau si pemuda itu ada dua ajaran saat ini. Ada ajaran sihir dan ada ajaran tauhid, yang mana kedua-duanya ini sebenarnya saling bertolak belakang, ya, dan ulama mengatakan bisa berkumpul pada satu orang, ya, selama dia masih di dalam pencarian, di dalam masa perjalanan pencarian, karena dia belum bisa membedakan. Dan itu yang terjadi pada anak yang sedang kita ceritakan ini, ya. Maka kemudian, ya, anak ini ingin menguji kedua orang ini, apakah tukang sihir yang lebih baik atau si pendeta. Fa akhadha hajaran, maka kemudian ia mengambil batu, kemudian ia berkata, Allahumma in kana amrur rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabba hatta yamdiyan nas. Ya, pemuda tadi pun berdoa kepada Allah, ya, wahai Allah, wahai Tuhanku, jika apa yang diajarkan oleh pendeta itu lebih engkau cintai daripada apa yang diajarkan oleh tukang sihir, maka matikanlah hewan yang menghalangi perjalanan kami ini.
ya. Faromaha faqatalaha wa madonnas. Maka kemudian singkat cerita dilemparlah batu yang diambil oleh anak tadi, maka dengan wasilah batu itu yang terkena kepada hewan besar itu, akhirnya hewan itu mati, dan kemudian seluruh orang atau seluruh manusia pun bisa melewati jalan yang sering mereka lalui, ya. Fa'atar rahib fa akhbarahu faqala lahu rahib ay bunayya antal yauma afdalu minni, ya. Maka kemudian setelah kejadian itu pemuda itu pun mengabarkan kepada pendeta apa yang terjadi tadi. Maka kemudian pendeta pun merespon, menjawab, wahai anakku, hari ini engkau lebih baik daripada aku, ya. Jadi apa yang diajarkan oleh pendeta itu selama ini, ya, sudah dipraktekkan oleh anak ini, dan menurut pendeta itu anak itu sudah menjadi lebih baik dari dirinya, karena sudah bisa, ya, secara sepintas, ya, sudah bisa mempraktekkan ketawakalan yang sungguh-sungguh, ya. Puncak daripada ketawakalan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini masih satu cerita, ya. Kita sambung lagi, ya, ceritanya. Masih satu momen tadi, ya, peristiwa yang insya Allah nanti akan kita bahas mengenai pelajaran-pelajarannya, ya. Kemudian qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala fa ini butulita fala tadulla alayya, ya. Nah, kemudian pendeta pun berkata lagi kepada anak tersebut, ya, wahai anakku, sungguh banyak perkara yang akan engkau hadapi ke depan, ya, dan engkau akan diuji. Wa innaka satubtala, ya. Karena apa? Karena engkau akan membawa sebuah agama yang agama tersebut tidak disukai oleh penguasa hari ini, ya, yang agama tersebut hanya berlandaskan kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ini butulita fala tadulla alayya, dan jika engkau diuji, jika engkau mendapatkan cobaan, jika engkau disiksa, maka kalau bisa jangan beritahukan tentang diriku, ya, tentang pendeta itu. Kembali pendeta ini tidak mau diketahui bahwasannya sumber ilmu itu tadi adalah dari dirinya, ya. Fasami'a jalisun lil malik, belum sampai itu. Fa ini butulita fala tadulla alayya wa kanal gulam yubriul akmaha wal abrasa, ya. Maka dengan ilmu ketauhidan yang diajarkan oleh pendeta tadi kepada si pemuda ini, ternyata pemuda ini mendapatkan satu hal yang hari ini kita sebut dengan karomah, ya. Karena nilai ketawakalannya dan nilai ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat tinggi, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadanya karomah, ya. Wa kanal gulam yubriul akmaha wal abrasa wa yudawin nas min sairil adwa, ya. Si pemuda tadi, ya, mendapatkan karomah yang luar biasa, hingga dia bisa menyembuhkan sebuah penyakit yang sering, ya, menimpa banyak orang, ya. Salah satunya adalah penyakit akmah, yaitu penyakit yang ada di kepala yang biasa membuat kepala seseorang itu tidak tumbuh lagi rambutnya, dan juga bisa menyembuhkan al-abros. Abros itu adalah penyakit belang di kulit, ya, penyakit putih-putih yang sering tumbuh di kulit, ya. Maka pemuda ini bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Dan tidak hanya itu, yudawi annas min sairil adwa, dan dia bisa mengobati seluruh manusia dari segala penyakit, ya. Fasami aja lisun lil malik kana qad amiya, ya. Maka suatu hari, ya, ada seorang menteri, ya, menteri dari raja tadi, ya, kita kembali sekarang ke raja tadi, ya. Seorang menteri ini mendengar berita tentang pemuda ini yang bisa mengobati banyak orang, ya. Dan menteri itu tadinya sudah
terkena sebuah penyakit yang membuat matanya buta. Fa'atahu bihadaya katsirah faqala ma hahuna laka ajma'u in anta syafaitani. Faqala inni la ashfi ahadan innama yashfillahu ta'ala. Ya. Maka kemudian menteri ini pun memanggil pemuda tadi untuk diberikan hadiah. Ya, setelah diberi hadiah, pemuda tadi pun diperintahkan atau diminta untuk meminta sesuatu. Ya, artinya menteri ini akan mengabulkan apapun permintaan si pemuda tadi jika pemuda tersebut bisa memberikan atau bisa mengobati butanya si menteri tadi. Ya, maka kemudian apa dijawab oleh pemuda itu? Ya, inilah asfi ahadan. Ya, ini puncak ketakwaan dan puncak ketawakalan dari pemuda tersebut. Ya, sungguh ilmu yang diberikan oleh pendeta tadi benar-benar tertanam di dalam hati pemuda itu. Kata beliau, inilah asfi ahadan. Aku nggak bisa mengobati seorang pun. Ya, innama yasfillahu ta'ala. Sesungguhnya yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fa in amanta billah da'autullaha fasyafaka. Ya. Jika engkau mau beriman kepada Allah, ia berkata kepada menteri tadi, ya menteri tadi tentunya bukan termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, tapi iman mereka kepada siapa? Kepada si raja. Ya. Fa in amanta billah da'autullaha fasyafaka. Jika engkau beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepada Allah dan Allah akan menyembuhkan kamu. Fa amana billahi ta'ala fasyafahullah. Maka singkat cerita menteri itu pun beriman kepada Allah dan kemudian matanya disembuhkan hingga ia bisa melihat. Fa'atal malika. Ya, maka kemudian menteri tadi mendatangi rajanya. Fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Ya, dan mereka ya duduk sebagaimana biasa-biasanya. Ya, saling duduk bersama dan bercerita-cerita. Faqala lahul malik, maka kemudian raja itu bertanya, man radda alaika basaraka. Ya, siapa yang menyembuhkan matamu hingga kamu bisa melihat? Qala rabbi. Kata menteri itu, Tuhanku. Qala awalaka rabbun ghairi. Maka kemudian raja itu pun berkata, apakah engkau memiliki Tuhan selain aku? Ya. Qala rabbi wa rabbukallah. Maka menteri pun menjawab, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari pertanyaan raja tadi, ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya raja itu sudah mengaku bahwasannya dia Tuhan. Ya, maka kata menteri tadi, Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal ghulam. Maka kemudian menteri ini pun diazab, diuji, disiksa. Ya, sampai kemudian siksaannya sangat pedih hingga kemudian menteri ini menunjukkan kepada orang yang bisa kita sebut orang yang menjadi wasilah atas kesembuhannya, yaitu pemuda tadi, ya, anak tadi yang diajarkan oleh pendeta.